Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memasang jari-jari 1000 atau lebih dikenal dengan nama ruji kerep. Ini untuk sepeda lipat dan minion juga bisa ya. Dan tutorial caranya bisa Anda saksikan di video ini. Dan caranya kita memasangnya dengan memasang sedikit saja ya. Seandainya jari-jarinya itu ada 100 biji ya, seandainya rujinya ada 100 biji, kita memasangnya hanya cuma 25% saja, 25 saja. Dan yang 75 nanti dipasang setelah disetel secara kencang. Dan pemasangannya ini sangat mudah ya menurut saya, karena pemasangannya ini tinggal menyesuaikan lubang pelek dan lubang jari-jarinya. Seandainya lubang peleknya diloncati 3 lubang, tromolnya juga diloncati 3 lubang, dan artinya itu satu lubang untuk satu lubang pelek untuk satu lubang tromol. Dan cara memasangnya saya sengaja pasang sedikit saja ya. Tujuannya nanti biar kunci rujinya itu tidak gepok atau tidak nabrak jari-jari lain. Jadi kunci rujinya bisa berputar secara cepat atau nyetelnya bisa cepat dan tidak nabrak. Seandainya kita pasang jari-jarinya semuanya, nanti pemasangannya akan lebih sulit karena nyetelnya kita menggunakan kunci yang khusus dan kecil. Kunci kecil itu sangat sulit sekali ya. Menurut saya lebih baik kita menggunakan kunci ruji yang besar dan memasang rujinya cuma sedikit, yang lainnya nanti cuma numpang saja ya, nggak usah dipasang semua menurut saya. Nah, itu pemasangannya yang kiri sudah, sekarang pemasangan untuk yang kanan atau yang sebaliknya. Caranya sama, kita cari jari-jari yang lurus ya, ukuran jari-jarinya menyesuaikan ya, karena jari-jari ini seandainya ini satu pelek, maka kita belinya harus 3 pelek, atau begini, jari-jarinya seandainya jumlahnya 40 jari-jari ya, kalau pelek normal atau pelek standar. Seandainya ini kita belinya 120 biji, ini karena lubangnya terlalu banyak sekali ya. Ini cuma variasi ya, kekuatannya sama, tidak ada bedanya. Dinaiki orang dewasa juga bisa, anak kecil juga bisa, enggak masalah. Yang penting proses penyetelannya sangat kencang, itu menurut saya tidak masalah ya. Nah, itu lihat pemasangannya dikasih gang ya, atau dikasih celah biar kunci rujinya nanti bisa berputar leluasa dan tidak menabrak jari lainnya. Memasangnya harus memakai hitungan.
jangan asal dipasang ya. Dan menyesuaikan untuk lubangnya. Nah, pemasangan untuk ruji yang sedikit tadi sudah. Sekarang kita proses penyetelan. Proses penyetelannya harus secara kencang. Ini adalah sebagai tiang, istilahnya tiang, dan jari-jari yang lainnya nanti cuma numpang ya. Maaf ya, videonya ini dipercepat karena durasinya itu kalau sebenarnya itu ada 2 jam ya, tapi ini saya singkat sedikit videonya, saya percepat. Jadi durasinya cuma hampir 20 menit. Ini pengerjaannya bisanya malam ya, karena kalau malam tidak ada yang mengganggu. Pengerjaan jari-jari kerep ini haruslah sabar ya. Sebenarnya ini mudah sekali ya, karena jari-jarinya itu lurus, jadi mudah. Kalau jari-jarinya minta disilang, lah itulah yang paling sulit. Pemasangannya akan nabrak istilahnya, atau sulit mengaturnya. Dan ini ongkos biayanya biasanya saya tarif 2 kali lipat dari setel biasanya. Ini videonya dipercepat ya. Nah, itu ada tulisan di setel dulu yang kencang ya, biar kuat nanti. Karena kekuatannya cuma jari-jari yang ini saja. Jari-jari yang kerep yang akan dipasang nanti itu cuma numpang dan juga bisa dikencangkan ya. Nah, setelah proses penyetelan secara kencang tadi sudah, sekarang kita tambahkan jari-jarinya secara menyeluruh. Bisa yang sebaliknya dulu dan bisa yang kiri dulu, tergantung Anda. Ini pemasangannya saya percepat biar mudah, biar durasinya enggak kelamaan. Kalau pemasangannya nanti menggunakan alat bantu ya, saya menggunakan dray atau obeng main, tergantung nepelnya. Nepelnya kalau plus ya kita menggunakan obeng plus, kalau nepelnya minus kita harus menggunakan dray atau obeng minus. Dan menggunakan bur juga bisa, bur, terus kita menggunakan dray kecil yang ditancapkan ke mata bur, dan itu bisa. Kalau bur kita nggak pakai karena bur itu terlalu kuat kekuatannya, jadi diputar sedikit nanti bisa kekencangan. Jadi kita menggunakan manual saja. Kalau bisa kita menggunakan bur yang pakai baterai. Nah, itu bisa diatur kecepatannya ya. Kalau bur listrik itu kecepatannya walaupun sudah diatur yang rendah, masih kekuatannya masih kencang ya. Dan saya ini menggunakan manual saja. Hemat biaya tapi waktunya yang terlalu lama. Tapi nggak apa-apa, ini cuma tutorial dan bisa Anda lakukan sendiri di rumah ya.
Untuk kritik dan sarannya silakan tinggalkan di komentar. Dan untuk yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe yang ada di bawah. Jangan lupa dikasih like dan kalau perlu dibagikan ke temannya biar temannya juga pada tahu dan mungkin bisa memasangnya sendiri di rumah masing-masing ya. Jari-jari ini ukuran 20 dan ini mau dipasang di sepeda Minion juga bisa, lipat juga bisa. Dan sepeda BMX juga bisa, tergantung dipasang di mana, tergantung orangnya. Karena ini lagi demam-demamnya sepeda Minion dan sepeda lipat. Kalau ini dipasang cakram ya. Kalau memasang cakram itu dan gear 7 speed itu nyetelnya harus miring, tidak boleh tengah-tengah. Nah, ini pemasangannya hampir selesai dan ditambah kerap lagi ya, ini ditambah lebat sekali jari-jarinya. Ini sudah lebat atau sudah kerap tapi masih ditambah jari-jari lagi. Coba bayangkan jari-jarinya seperti apa. Kalau menurut saya ini kekuatannya itu tidak 100% ya. Kekuatannya cuma 90%. Tapi 90% itu termasuk aman. Buat berboncengan juga aman. Kalau kekuatan yang 100% itu kekuatan yang disilang, bukan lurus. Lurus juga kuat, tapi menurut saya itu 90% kekuatannya. Dan jika dinaiki beban berat atau berboncengan orangnya besar, itu lama-kelamaan jari-jarinya pasti akan kendor atau kendu. Kalau dimuati yang berat. Nah, itu sudah kelihatan rujinya mulai kerep. Pemasangan jari-jari ini bisa Anda lakukan dengan mendengarkan musik yang Anda sukai, biar pikiran kita menjadi tenang atau rileks. Jika pikiran kita tenang, maka pekerjaan apapun akan terasa mudah ya. Dan jangan mengeluh bagi yang belum bisa ya. Coba belajar lagi dan terus belajar ya sampai Anda bisa. Jangan menyerah. Jika Anda mempunyai unek-unek atau pikiran atau Mas, tolong buatkan video tentang pemasangan jari-jari ulir sepeda motor Mas, ya itu bisa Anda tulis di komentar ya. Insya Allah suatu saat jika ada garapan atau pasien yang meminta pertanyaan seperti Anda, bisa saya buat videonya. Terus
Mas, tolong buatkan alat untuk nyetel jari-jari kepang. Atau Mas, buatkan alat untuk nyetel jari-jari kerap. Insya Allah jika ada waktunya saya akan buatkan. Atau pertanyaan-pertanyaan lainnya, Mas, gimana cara buat tracker membuka arm vario? Jika itu juga bisa, asalkan ada waktunya dan ada kesempatan ya. Oh iya, kalau Anda pengen lihat video menarik lainnya di channel Aris Variasi Batangan, silakan diobok-obok videonya ya. Mungkin Anda semuanya ada yang minat dengan alat-alat yang saya buat dan tutorial-tutorial dan ide-ide kreatif yang sudah saya upload di video ini, yang ada di video Aris Variasi Batangan. Nah, jari-jarinya hampir selesai. Nih, lihat jari-jarinya sangat lebat atau kerap. Lihat, hampir selesai. Ini untuk jari-jarinya ukuran di bawah ukuran 20 ya, atau ukuran 19. Kalau kemarin saya beli ukuran 18 itu kurang sedikit. Nah, sekarang kita tambahkan lagi rojinya biar tambah kerap lagi ya, biar mendapat julukan roji 1000 atau jari-jari 1000, dan orang desa menamainya roji kerep. Nanti roji pemasangan yang terakhir ini tidak begitu kencang ya, cuma numpang, nggak usah kencang-kencang. Yang penting setelan pertamanya tadi yang sebagai tiang penyangga. Dan ini nanti setelah pemasangan selesai, nanti kita kencangkan sedikit-sedikit, jadi hasilnya bisa merata. Kalau seandainya ini dipasang semua, pasti saya yakin satu pelek saja bisa mencapai 5 jam untuk pemasangan, dan cara nyetelnya 1 jam, saya pastikan begitu. Makanya itu kita mempunyai trik sebagai berikut tadi ya. Triknya itu memasang 25% dulu, terus disetel, dikencangkan, terus itu kita tambahkan jari-jarinya. Jari-jari yang 70% itu semuanya numpang, dan numpangnya nanti dikencangkan sedikit-sedikit, jadi hasilnya bisa sama rata. Itu lihat sudah mulai penuh ya jari-jarinya. Memang sengaja ini videonya dipercepat, karena kalau saya upload sesuai durasi maka ini akan mencapai 2 atau 3 jam. Makanya saya percepat 2 kali lipat ini, biar durasinya sekitar 20 menit lebih sedikit. Ini tromolnya khusus ya lubangnya,
dikasih tromol sepeda biasa tidak bisa ya, harus tromolnya yang lubang khusus, dan jumlah lubang tromol dan lubang pelek itu harus sama ya ukurannya. Seandainya tromolnya lubang 100, peleknya harus lubangnya 100. Dan kalau tidak sama maka pemasangannya akan terasa sangat sulit. Pemasangan ruji kerep ini biasanya dikerjakan pada malam hari ya. Kalau siang hari itu akan banyak gangguan. Soalnya bengkel itu tidak menerima pasang jari-jari saja. Kalau saya ini biasanya saya suruh ninggal atau ditinggal 1 hari atau 2 hari. Dan untuk ongkosnya ini saya tarik 2 kali lipat ongkosnya. Kalau masalah ongkos itu tergantung tukang setelnya ya. Kalau biasanya ini jari-jari ukuran ini itu sangat sulit didapat ya. Kalau seandainya Anda pengen beli itu membawa ukuran ya, jari-jarinya dilepas satu, terus dibawa di toko onderdil sepeda ya, karena jari-jari yang ukuran seperti itu sangat sulit sekali didapat. Dan harganya pun mahal sekali ya. Ini sama saja jari-jari 3 atau 1 pelek menghabiskan ruji 3 pasang, atau 1 pelek sama dengan 3 ruji. Dan ini prosesnya pemasangan selesai. Sekarang kita kencangkan dengan obeng min atau menggunakan mesin juga bisa. Kalau saya ini masih menggunakan manual ya, dikencangkan menggunakan obeng biasa, tidak memakai mesin. Dan caranya seperti itu. Ini cuma dikencangkan sedikit dulu, dipaskan peleknya, nanti ada proses pengencangan. Nah, ini kan tadi sudah setel. Sekarang kita setel dengan menggunakan alat buatan sendiri ya. Alat itu saya gerinda menggunakan gerinda potong dan hasilnya pas. Kita kencangkan yang masih kendor-kendor. Kalau yang sudah kencang atau yang tiangnya tadi yang pertama kali nggak usah. Kita kencangkan yang kendor-kendor saja. Setelah dikencangkan, nanti ada proses penyetelan ulang, tapi penyetelannya sangat sebentar ya, karena cuma ngepaskan saja. Biasanya ada goyang sedikit saja. Nah, sekarang kita setel. Ini cuma ngepaskan yang goyang-goyang sedikit. Dan keadaan jari-jarinya ini sudah kencang, merata. Oke, untuk yang belum
mengerti, silakan tulis pertanyaan Anda di komentar. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.